Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Kurang dari The Legends of Ren Zhu Bab 2, Bagian 3. Sinar matahari dari zaman kuno yang tak terlupakan menyinari semua makhluk hidup. Jangkrik membuat suara, mengeluarkan keributan kehidupan. Pepohonan hijau lebat membentuk area teduh yang luas, saat mereka bergoyang dengan angin. Sebuah tong besar berisi anggur lezat ada di depan Verdan Gritsun, tetapi dia mengerutkan kening, tidak memiliki keinginan untuk minum. Perjalanan ilahi Gu, oh perjalanan ilahi Gu, kamu telah menyakitiku begitu dalam. Saat ini, saya bahkan tidak berani minum anggur. Aku takut mabuk, dan akhirnya diangkut ke tanah berbahaya olehmu. Matahari besar yang hijau menghela nafas kesedihan. 2 kali sebelumnya, dia dikirim ke jurang biasa oleh perjalanan ilahi Gu, serta kuali pria berbulu. Untungnya dia beruntung, dan berhasil keluar dari kedua insiden itu hidup-hidup. Perjalanan ilahi Gu berkata, Pangeran manusia, saya tidak sengaja menyakiti Anda. Faktanya, setiap kali kamu mabuk, kamulah yang menggunakan kekuatanku. Aku tidak bersalah, sebenarnya, aku bahkan menyelamatkan hidupmu sekali, bukan? Perjalanan ilahi Gu sebenarnya telah menyelamatkan nyawa matahari besar hijau dari lebah madu bergaris harimau sebelumnya. Ekspresi Verdan Gritsun sedih, Sai, jangan sebutkan masa lalu, sekarang karena Anda, saya tidak berani minum anggur. Hidup saya menjadi tidak berarti dan membosankan. Mendengar ini, perjalanan ilahi Gu merasa malu, kalau begitu, izinkan saya mengajari Anda sebuah metode. Naik ke langit, dan di surga biru di antara 9 langit, ada hutan bambu. Di dalam hutan bambu, petik bambu giok yang berwarna biru langit. Selanjutnya, pergilah ke surga biru dan pada malam hari, kumpulkan berlian 8 sisi di dalam fragmen bintang. Selanjutnya, saat fajar, terbang ke langit dan gunakan cahaya kemuliaan matahari terbit untuk mengubahku menjadi Gu perjalanan abadi tetap. Begitu aku menjadi Gu itu, aku tidak akan lagi mengirimmu ke tempat-tempat acak saat kamu mabuk. Matahari besar hijau mendengar ini dan dia sangat gembira. Tapi dia memikirkannya, dan merasa harapan itu tipis, oh Gu, saya telah menginjak bumi sejak saya lahir, saya tidak seterang awan, saya juga tidak memiliki sayap seperti burung. Bagaimana saya bisa terbang ke surga biru dan memetik bambu giok? Bagaimana saya bisa mengumpulkan berlian 8 sisi di fragmen bintang? Belum lagi terbang menuju matahari terbit. Perjalanan ilahi Gu berkata, itu benar, manusia tidak bisa terbang. Tapi itu tidak masalah, kita bisa bertanya kepada kebijaksanaan Gu. Ia memiliki kebijaksanaan terbesar di dunia ini, harus ada jalan. Verdan Gritsun dan kebijaksanaan Gu adalah kenalan lama, alasan Verdan Gritsun mulai minum adalah karena kebijaksanaan ajaran Gu. Tapi kebijaksanaan Gu mengajarinya minum hanya karena tidak ingin diganggu. Merasakan bahwa matahari besar hijau akan menemukannya lagi, kebijaksanaan Gu dengan cepat bersembunyi. Matahari besar hijau tidak menemukan kebijaksanaan Gu, dan merasa sedih. Tapi perjalanan ilahi Gu berkata lagi, jika kita tidak dapat menemukan kebijaksanaan Gu, kita dapat menemukan kognisi Gu, itu adalah ibu dari kebijaksanaan Gu. Matahari besar hijau dengan cepat menemukan kognisi Gu, dan meminta metode terbang. Kognisi Gu menjawab, Anda menemukan orang yang tepat, karena kognisi adalah sayap kebebasan. Tapi pikiran setiap orang berbeda, sayap apa yang Anda miliki tergantung pada diri Anda sendiri. Mengatakan demikian, kognisi Gu berubah menjadi cahaya, hangat dan menyinari matahari besar hijau. Dalam cahaya, sepasang sayap berbulu murni putih muncul di belakang punggung matahari besar hijau. Sepasang sayap ini sangat indah, putih dan murni seperti salju, tanpa jejak kotoran, itu seperti sayap bangau putih. Kognisi Gu melihat dan berkata, sepasang sayap ini disebut diri, setiap orang memiliki kognisi diri, mereka sendiri, sepasang sayap ini memiliki tingkat fleksibilitas dan kebebasan yang tinggi. Tapi Anda harus berhati-hati, jangan terlalu berjemur di bawah sinar matahari, jika tidak, rasa diri Anda akan meluas atau menyusut. Anak muda, kamu harus mengingat kata-kataku. Semakin tinggi Anda terbang, semakin keras Anda jatuh.
Kognisi Gu berpikir dan mengucapkan kalimat terakhir dengan makna yang dalam. Mendapatkan sayap kognisi bernama, diri, matahari besar hijau sangat senang, dan terbang ke langit. Dia terbang dan terbang, semakin tinggi. Manusia tidak dilahirkan untuk terbang, seperti burung yang melayang di langit. Ini membawa rasa ingin tahu yang besar bagi Grinnen Gritsun. Dia bermain-main dengan bebas di langit, sangat bahagia. Pada saat yang sama, dia mengingat peringatan kognisi Gu, dan tidak terlalu mengekspos dirinya ke sinar matahari. Saat cerah, dia akan bersembunyi di awan. Seperti ini, matahari besar hijau terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, akhirnya mencapai batas surga, ujung surga biru. Di sana, bambu giok tumbuh di udara, memiliki daun hijau berkilau. Bambu giok ini berakar di kehampaan, dan ujungnya juga meluas ke kehampaan yang tidak diketahui. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat batang panjang tipisnya. Verdan Gritsun mengambil satu segmen bambu dengan santai. Batang bambu hijau tua ini seperti batu giok, seukuran telapak tangan, dan berongga di tengahnya, mengeluarkan perasaan dingin. Matahari besar hijau memperoleh bambu giok dan sangat senang, dia terus terbang ke atas. Langit era kuno zaman dahulu memiliki 9 tingkat. Surga putih, surga merah, surga oranye, surga kuning, surga hijau, surga biru, surga ungu, dan surga hitam. Matahari besar hijau memetik bambu giok di surga biru, beberapa hari kemudian, dia terbang ke surga biru yang lebih tinggi. Saat itu malam, dan bintang-bintang menyinari langit. Bintang-bintang terbang dengan gembira, menghujani debu bintang. Debu bintang ini berkumpul menjadi laut, sungai cahaya yang indah yang terbuat dari bintang perak, mengalir melintasi seluruh langit biru. Matahari besar hijau mengayunkan sayapnya, dan terjun ke sungai bintang untuk berenang. Dia mencari dengan susah payah di debu bintang yang tak berujung, dia tidak menginginkan fragmen 7 atau 16 sisi itu, dia hanya menginginkan yang 8 sisi. Fragmen bintang ini seperti berlian, sebening kristal dan sempurna. Dia mencari untuk waktu yang lama sebelum menemukannya. Pada hari kedua, matahari besar hijau terbang menuju matahari terbit saat fajar. Matahari terbit seperti lentera merah besar, memancarkan cahaya hangat. Sinar matahari ini tidak biasa, itu adalah cahaya kemuliaan, bisa menyinari semua makhluk hidup dan menembus sungai waktu. Tangan kiri Verdan Gritsun memegang bambu giok, tangan kanannya memegang berlian 8 sisi, saat dia terbang menuju matahari dan memanggil perjalanan ilahi Gu. Berjemur di bawah cahaya kemuliaan, perjalanan ilahi Gu menelan pecahan bintang, dan memasuki bambu giok. Oh matahari besar hijau, aku butuh waktu untuk bermetamorfosis dan menjadi Gu perjalanan abadi tetap. Selama periode ini, Anda harus terbang menuju matahari, dan tidak meninggalkan cahaya kemuliaan. Tapi Anda harus lebih berhati-hati, kata kognisi Gu, perhatikan sayap, diri, di punggung Anda. Setelah transformasi saya berakhir, Anda harus segera terbang menuju tutupan awan. Ingat, perjalanan ilahi Gu mengingatkan. Matahari besar hijau tertawa terbahak-bahak, oh Gu, yakinlah. Saya bahkan selamat dari jurang biasa, dan hidup setelah pria berbulu, saya memiliki reputasi Gu, dan telah melampaui kesombongan, cahaya kemuliaan tidak dapat berbuat apa-apa pada saya. Kalau begitu aku bisa berhenti khawatir. Perjalanan ilahi suara Gu melemah, saat sinar matahari berubah menjadi benang, membentuk kepompong dan membungkus perjalanan ilahi Gu dan bambu giok. Matahari besar hijau menggerakkan sayap putih bersihnya, terbang ke arah matahari. Selama proses ini, kepompong ringan menjadi lebih tebal dan lebih berat. Sesaat kemudian, kepompong itu pecah, dan seekor kupu-kupu yang bersinar dalam cahaya hijau terbang keluar. Saya berhasil, mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan Gu perjalanan ilahi, tetapi Gu perjalanan abadi tetap. Hahaha, memperbaiki perjalanan abadi Gu terbang di sekitar matahari besar hijau, dengan senang hati menari, tetapi tiba-tiba berteriak, oh tidak. Matahari besar yang hijau, lihat sayapmu. Di bawah cahaya matahari, sayap Grinnen Gritsun telah mengembang hingga 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Jangan bingung, aku menyadarinya sejak lama, tapi lalu bagaimana? Semakin besar sayap-sayapku, semakin kuat sayapnya, dan semakin tinggi dan cepat aku bisa terbang. Matahari besar hijau tertawa keras. Cepat bersembunyi di awan, berhenti terbang. Memperbaiki perjalanan abadi Gu berkata dengan cemas.
Jangan khawatir, jangan khawatir. Verdan Gritsun tidak khawatir sama sekali. Sayap, diri, di punggungnya tumbuh lebih besar dan lebih besar, menjadi lebih besar dari tubuhnya. Kecepatan Verdan Gritsun juga menjadi semakin cepat. Memperbaiki perjalanan abadi Gu, menurutmu apa yang ada di atas 9 langit? Dia melesat ke ketinggian yang lebih tinggi. Berhenti terbang, berhenti terbang. Jika kamu jatuh, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Memperbaiki perjalanan abadi Gu sangat khawatir. Apa masalahnya? Bagaimana saya bisa jatuh? Lihat sayapku, seberapa kuat mereka, seberapa kuat mereka. Matahari besar hijau baru saja menegur, ketika tiba-tiba, sayapnya mengembang hingga batasnya, dan meledak. Kehilangan sayapnya, matahari besar hijau segera jatuh ke tanah. Akhirnya, dia mendarat di tanah, sebagai mayat aneh yang tidak dapat dikenali. Putra tertua Renzu, menemui ajalnya. Perbatasan selatan, Gunung Huotan. Di bebatuan gunung berwarna coklat kemerahan, ada anggur. Menggunakan panas Gunung Huotan, anggur disimpan pada suhu tertentu. Sinar matahari bersinar saat Fang Yuan mengangkat cangkir anggurnya, meminumnya dalam satu tembakan, menghela nafas dengan nyaman, anggur yang menenangkan, itu dimaksudkan untuk diminum pada suhu ini. Di sampingnya, Bai Ningbing juga duduk, tetapi tidak menyentuh anggur, melainkan menatap ke arah Gunung Sanca. Di sana, 3 pilar cahaya bersinar ke langit, menembak melalui langit. Kamu masih minum. Sudah berbulan-bulan, warisan 3 raja telah dibuka 2 kali. Taimu Bai mengendalikan Gunung Sanca sekarang dan mengusir semua Master Gu Iblis. Beberapa bulan ini, kita telah bersembunyi di Gunung Huotan, apakah kita akan terus menonton? Bai Ningbing berkata dengan sedih. Dia tidak takut mati, hanya mencari sensasi dalam hidup. Mungkin dia didorong oleh 4 orang tua dari klan Tai, atau mungkin karena kekuatan Fang Yuan telah melampaui dirinya, beberapa bulan ini, dia telah berkultivasi tanpa henti, tidak peduli dengan bakatnya yang meningkat. Cara saya melihatnya, kita masih bisa memasuki warisan 3 raja, selama dia menemukan kesempatan dan menunggu Taimu Bai memasuki warisan, kita bisa menyerang. Dengan kekuatan kita, tidak ada seorang pun di Gunung Sanca yang bisa menghentikan kita. Kata-kata Bai Ningbing sangat agresif. Tapi Fang Yuan santai dan memiliki ekspresi dingin, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Taimu Bai adalah kemuliaan klan Tai, dia adalah pemimpin klan sebelumnya, memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 5. Dia adalah karakter yang tinggi dan perkasa. Dibandingkan dengannya, kita hanyalah tikus di bawah kakinya. Biarkan dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Mengatakan demikian, dia mengangkat cangkir anggurnya, menunjuk ke Gunung Sanca, tersenyum ringan saat dia bergumam, ayo, Tuan Senior Taimu Bai, junior ini menawarimu bersulang. Bai Ningbing melirik Fang Yuan, tetapi hanya melihat sepasang mata hitam itu, gelap seperti jurang, tak terduga. Benua tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Sebuah gunung dan sungai kristal yang tinggi dan besar, berada di pusat tanah yang diberkati. Namanya adalah Gunung Danghun, berwarna merah muda, memancarkan warna mimpi dan ilusi. Pada saat ini, murid elit dari 10 sekte seperti semut, berusaha keras untuk mendaki gunung. Di suatu tempat di dekat pinggang gunung, Fang Zeng penuh keringat, wajahnya pucat saat jari-jarinya mencengkeram dinding gunung, terengah-engah. Selama ada makhluk hidup yang mendekati Gunung Danghun, jiwa mereka harus menanggung rasa sakit dari guncangan yang bergetar. Semakin tinggi Fang Zeng memanjat, semakin dia merasa pusing, seperti jiwanya tertiup angin, dia merasa seperti akan pingsan. Cek, kamu tidak bisa bertahan lagi. Kemudian menyerah. Lihat betapa Anda tertinggal dari yang lain, bagaimana mungkin Anda bisa menang? Mengapa kamu tidak menyerah saja, kamu tidak punya harapan lagi. Roh tanah Hu Immortal cemberut bibir merah mudanya yang kecil saat dia muncul di hadapan Fang Zeng. Roh tanah Hu Immortal seperti seorang gadis kecil, kulit putih salju bersinar dengan warna merah muda. Mata hitamnya yang besar mengkilap memancarkan tatapan polos. Yang paling menarik adalah di belakang punggungnya, di mana ekor rubah seputih salju dan murni tumbuh, berbulu dan halus, sangat imut dan membuat orang ingin bermain dengannya. Pada saat ini, roh tanah Hu Immortal sedang duduk di udara, memperhatikan Fang Zeng saat dia mengolok-oloknya. Fang Zeng tidak terkejut. Setelah mendaki ke ketinggian ini dari kaki gunung, roh tanah telah muncul berkali-kali,
menyaksikan kemajuan mereka setiap saat, dan sangat menyenangkan. Fang Zheng telah menemukan metode untuk menghadapinya, yaitu mengabaikannya. Seperti yang diharapkan, melihat Fang Zheng terdiam, mulut roh tanah Hu Immortal semakin cemberut, "Kamu anak bodoh, sangat membosankan. Tolong jangan menjadi tuanku, kalau tidak hidupku akan membosankan sampai mati." Hehe, yang lain lebih menyenangkan. Mengatakan demikian, dia menghilang, akan mencari murid elit lainnya. Setelah roh tanah Hu Immortal pergi, di bukaan Fang Zheng, roh yang mengerami kutu bergetar, saat suara Lord Skycrane terdengar. "Fang Zheng, bekerja keras dan bertahan di sana. Sekarang bukan waktunya bagi saya untuk muncul, Anda setidaknya harus melewati pinggang gunung, hanya dengan begitu kita bisa memiliki kesempatan untuk menang. Bertahan, kamu harus bertahan, kekuatan jiwa bisa digali, kamu memiliki banyak potensi yang tersisa untuk diungkap." Mendengar dorongan tuannya, ekspresi bingung Fang Zheng menjadi tegas lagi. Dia menjawab dalam hatinya, "Tuan, jangan khawatir. Saya akan bertahan, saya hanya beristirahat, dan mengatur napas saya." Berhenti sejenak, dia bertanya lagi, "Tuan, saya punya pertanyaan, apa itu roh darat? Sebelumnya roh tanah Hu Immortal ada di dekatku, jika aku menangkapnya, apakah aku bisa melewatkan pendakian?" Lord Skycrane terkejut, memarahi, "Kamu nak, kamu tidak takut karena ketidaktahuan, bahkan mencoba merencanakan melawan roh tanah. Tahukah Anda bagaimana roh tanah terbentuk? Setelah Gu Immortal meninggal, fragmen yang tersisa dari kehendak dan jiwa mereka bercampur dengan kekuatan tanah yang diberkati, sehingga membentuk tubuh spiritual itu." "Apa, roh tanah itu adalah Gu Immortal?" Fang Zheng terkejut. "Itu benar, roh tanah Hu abadi yang kamu lihat terbentuk dari mantan Gu Immortal Bai Hu. Tetapi tanpa kenangan kehidupan masa lalunya, hanya keinginannya yang tersisa. Jangan menganggapnya tidak berdaya, di dalam tanah yang diberkati ini, dia dapat memanipulasi kekuatan surgawi dengan bebas, dan dapat langsung melawan Gu Immortal. Dia dapat menyegel cacing Gu peringkat 1 hingga 5 sesuka hati. Hanya cacing Gu abadi peringkat 6 yang dapat bergerak bebas di tanah yang diberkati. Fang Zheng, kamu terlalu berani. Mendaki gunung ini dengan benar, jangan memiliki pikiran yang tidak realistis." Lord Skycrane menegur, "Ya Tuan, saya tidak akan berani lagi." Fang Zheng mengangguk, mengakui kesalahannya di dalam hatinya. Setelah memarahi Fang Zheng, nada suara Lord Skycrane mereda, menyemangati, "Jadi sekarang kamu tahu. Selama Anda menjadi pemilik tanah yang diberkati, Anda bisa mendapatkan kesetiaan roh tanah. Di dalam tanah yang diberkati, roh tanah adalah eksistensi yang setara dengan Gu Immortal." Fang Zheng mendengarkan saat dia benar-benar tercengang. Bantuan kuat macam apa itu? Bantuan yang setara dengan Gu Immortal. Lord Skycrane melanjutkan, "Namun, roh tanah tidak dapat meninggalkan tanah yang diberkati. Esensi sejati dari warisan abadi Hu adalah tanah yang diberkati yang luas dan kaya ini. Fang Zheng, Anda masih terlalu rendah, dan hal-hal yang tidak Anda ketahui terlalu banyak. Tunggu sampai Anda mewarisi tanah yang diberkati ini, Anda perlahan-lahan akan mengerti, bantuan seperti apa yang dapat diberikan oleh tanah yang diberkati kepada seorang Gu Master. Anda terlalu beruntung, bertemu dengan tanah yang diberkati dengan roh, dan juga menerima bantuan sekte. Jika itu adalah tanah yang diberkati tanpa roh, itu akan jauh lebih rendah." Fang Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apa yang terjadi dengan tanah yang diberkati tanpa roh?" Lord Skycrane menjawab, "Tanah yang diberkati tanpa roh ditakdirkan untuk dihancurkan. Seperti naga dewa yang tertidur, siapapun bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Sampai mati, ia tidak akan terbangun. Fang Zheng, setelah Anda menjadi penguasa tanah yang diberkati, Anda harus memberikan sumber daya di dalam tanah yang diberkati kepada sekte. Sekte Bangau Abadi telah memelihara Anda sejauh ini, Anda harus memberi kembali kepada sekte. Ketika sekte lebih kuat, perlindungan terhadapmu juga akan meningkat. Anda mengerti logika ini kan?" Aku mengerti. Itu adalah sekte Bangau Abadi yang mengadopsi saya. Tanpa bantuan sekte, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Saya bahkan tidak akan bisa membalas dendam pada saudara laki-laki saya. Jika ada kemungkinan, saya tidak hanya ingin membayar kembali sekte, tetapi saya juga ingin menghidupkan kembali Anda Tuan." Fang Zheng mengangguk,
penglihatannya jelas saat dia memiliki rasa terima kasih dan kekaguman yang besar terhadap Sekte Bangau Abadi. Lord Skycrane mendengar ini dan tertawa datar, murid bodoh, bagaimana orang bisa hidup kembali dengan mudah. Saya senang Anda memiliki pemikiran itu. Cahaya kemuliaan jalan lurus bersinar di Gunung Sanca. Di bawah pengaruh Taimu Bai, warisan tiga raja menjadi taman eksplorasi jalan yang benar. Setiap Master Gu Iblis diusir dan tidak diizinkan melangkah ke gunung. Taimu Bai terlalu sombong, memagari area itu dan menolak untuk mengizinkan siapapun masuk. Dia adalah seorang ahli senior, namun keserakahannya tidak mengenal batas. Makan daging dan tulang, tetapi menolak untuk membiarkan kami minum bahkan supnya. Yang terpenting, waktu pembukaan warisan tiga raja semakin pendek, dan tiga pilar semakin lemah. Seperti yang dikatakan Raja Binatang Kecil sebulan yang lalu, tanah yang diberkati Gu Immortal ini membusuk, dan akan segera menghadapi kehancuran. Master Gu Iblis merasa bingung dan cemas, kesempatan langka di depan mereka, namun mereka ditolak masuk, hanya bisa menonton dengan isi yang pemberani sampai mati dan membuat orang pemalu kelaparan sampai mati. Saudara-saudara, mari kita menyerang bersama. Tidak peduli seberapa kuat Taimu Bai itu, bisakah dia membunuh kita semua? Seseorang berteriak, menyemangati kerumunan. Kita bisa menunggu Taimu Bai memasuki warisan, lalu naik gunung. Dengan begitu, akan ada lebih sedikit penghalang. Seseorang menyarankan, ada masalah dengan solusi ini. Ketika kita keluar dari warisan, begitu juga Taimu Bai. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana kita akan muncul di Gunung Sanchan. Kita mungkin akan dibantai oleh jalan yang benar. Seseorang menegur, lalu apa? Bahaya mengintai saat mencari kekayaan, bagaimana kita bisa mendapatkan anaknya tanpa memasuki sarang harimau? Ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Saat anggota Jalan Iblis berteriak dan berdiskusi, mereka mendengar ratapan 100 hantu di dekat mereka, dan langit biru cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Di dalam awan gelap, suara melengking berkata, "Gagaga, Taimu Bai, kamu keluar dari kultivasimu, mengapa kamu tidak menyapa teman lamamu?" Awan gelap bergerak cepat, membentuk wajah, memiliki hidung aqua lain dan rongga mata yang dalam, menatap Gunung Sanca. Tawa dan pintu masuk ini, itu adalah Tuan Wu Gui dari Jalan Iblis kita. Saya ingat sekarang, Tuan Wu Gui juga peringkat 5 tahap puncak, seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Dia adalah saingan seumur hidup Taimu Bai. Tidak ada yang menakjubkan tentang jalan yang benar, kami juga memiliki ahli di Jalan Iblis. Pergi, Senior Wu Gui. Sekaligus, anggota Jalan Iblis bersorak, mata mereka bersinar saat beberapa berteriak sementara yang lain berteriak. Awan gelap bergerak lebih dekat, menyelimuti Gunung Sanca dengan cepat. Pintu masuk yang begitu besar, seperti seluruh pasukan, sekaligus, bahkan sinar matahari tertutup, menyebabkan Gunung Sanca jatuh ke dalam kegelapan. Para Gu Master yang benar semuanya ketakutan. Dia memiliki aura yang luar biasa. Setan tua Wu Gui ini, dia masih hidup. Setan tua Wu Gui, dia berusia lebih dari ratusan tahun. Kembali ketika dia menerobos ke peringkat 6, dia terganggu dan dihancurkan oleh Tuan Taimu Bai yang muda dan tidak berpengalaman secara tidak sengaja. Dengan demikian, dia merasakan kebencian yang ekstrim dan telah membantai anggota klan Tai berkali-kali sebagai balas dendam. Wu Gui, apakah kamu bersembunyi di bawah gunung selama ini? Apakah kamu di sini untuk mengalami kekalahan sekali lagi? Di puncak gunung, cahaya keemasan meledak. Dalam cahaya keemasan, Taimu Bai berdiri tegak, tangannya di belakang punggungnya, berbicara dengan tenang ke arah awan gelap yang bergulir. Anda menang hanya dengan satu langkah satu dekade yang lalu. Anda benar-benar berpikir Anda lebih baik, kecil, hari ini kamu akan mati tanpa mayat yang layak. Awan gelap bergerak seperti uap keluar dari air mendidih, berubah menjadi tangan besar dan meraih ke arah Taimu Bai. Tangan ini, sangat besar, lebih besar dari gunung berukuran kecil. Itu memancarkan aura yang mengesankan, memukau orang-orang dan memancarkan perasaan meraih bulan dan bintang. Awan gelap tampak lambat tetapi sangat cepat, meraih dengan cepat. Asap korosif naik, saat tangan menutupi seluruh puncak gunung. Menyebabkan pepohonan dan bebatuan yang disentuhnya hancur. Trik lama, Taimu Bai mendengus, menggerakkan kakinya dan berubah menjadi cahaya keemasan, merobek awan gelap,
terbang menuju langit. Cahaya keemasan terbang seperti bintang jatuh, seperti kilat, saat menabrak awan gelap. Hampir saat berikutnya, ada ledakan seperti guntur, meledak seperti petasan. Awan gelap bergerak dengan keras, saat cahaya keemasan berkedip-kedip. Dua Gu Masters tahap puncak peringkat 5 bertarung di dalam awan. Meskipun detailnya tidak dapat dilihat, orang luar bisa merasakan betapa kuatnya mereka hanya dari gempa susulan yang dikirim oleh mereka. Wu Gui, ketika aku baru saja memulai perjalanan Gu, kamu sudah menjadi ahli yang mapan. Saat itu, aku harus menghindarimu jika aku bertemu denganmu. Tapi 50 tahun kemudian, aku bisa melarikan diri darimu. 80 tahun kemudian, Anda tidak bisa berbuat apa-apa kepada saya. 100 tahun kemudian, Anda kalah dari saya. Dan sekarang, setelah 1 dekade lagi, hari ini, kamu akan kehilangan nyawamu. Suara Taimu Bai datang dari dalam awan gelap. Huf, huf, huf. Ikat, Mu, Bai, kamu terlalu sombong, kamu beruntung lahir di klan Tai, mengandalkan klan Tai, kamu bisa berbicara dengan sangat arogan. Jika aku memiliki sumber daya yang sama denganmu, aku akan menjadi Gu Immortal sekarang. Wu Gui berteriak dengan nada tidak stabil. Terbukti, selama pertempuran sengit sebelumnya, Taimu Bai memiliki keuntungan. Tapi, apakah menurutmu aku tidak punya cadangan? Hahaha, Wu Gui bernapas kasar, tetapi mulai tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, aura tahap puncak 5 peringkat ketiga meledak. Taimu Bai, apakah kamu merindukanku selama ini? Suara suram dan melengking bergerak jauh dan luas. Taimu Bai tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kumo, mengira kamu datang. Situasi di Gunung Sanca mengalami perubahan yang dahsyat. Setelah Taimu Bai menekan Gunung Sanca hampir sepanjang tahun, musuh lamanya dari Jalan Iblis muncul. Tapi Wu Gui yang juga peringkat 5 tahap puncak tidak bisa mengalahkan Taimu Bai yang melakukan debutnya nanti. Situasi yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Tahap puncak peringkat 5 yang sama Kumo tiba-tiba muncul. Situasi pertempuran segera berubah menjadi 2 jalur iblis peringkat 5 penjepit Taimu Bai. Sosok jalan lurus mengutuk ketidaktahuan jalan iblis sementara sosok jalan iblis terus bergegas ke Gunung Sanca dan bersorak keras. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan fanatik memandang ke udara. Pertempuran antara Gu Master tahap puncak peringkat 5 jarang terlihat, apalagi pertempuran antara 3 Master Gu tahap puncak peringkat 5. Taimu Bai bisa menekan Wu Gui, tetapi bertarung 1 lawan 2 jauh di luar kemampuannya. Tapi Wu Gui dan Kumo sama-sama adalah Master Gu Iblis dan meskipun mereka telah bersekutu, mereka juga dijaga satu sama lain. Seperti ini, ketiganya memasuki jalan buntu. Dari langit yang tertutup awan hitam dan angin kencang, ledakan besar dan memekakkan telinga terjadi. Cahaya keemasan meledak, naga emas bercakar 4 merobek awan hitam dan menggerakkan angin dan hujan, raungan naganya menyebar ke jarak jauh. Hanya naga emas peringkat 4 Gu. Apakah kamu mengeluarkannya untuk mempermalukan dirimu sendiri? Kumo menggeram menghina, lihat bagaimana aku mencabik-cabikmu. Ketika kata-katanya mendarat, terdengar suara keras, naga emas itu meringkas menyedihkan dan jatuh ke tanah. Saat naga emas akan kehilangan nyawanya, angin puyuh emas bertiup ke arahnya. Naga emas bercakar 4 dikelilingi oleh angin puyuh dan luka beratnya langsung sembuh. Ia mengangkat kepalanya dan meraung sebelum bangkit lagi. Ini adalah Gu Angin Keemasan peringkat 4. Kemampuan penyembuhannya sangat kuat dan sebanding dengan peringkat 5 Gu. Li Xian yang memerinci menyipitkan matanya ketika dia mengenali angin puyuh emas ini. Jangan pernah memikirkannya. Wu Gui tiba-tiba menangis yang tidak wajar. Teriakan luar biasa ini sangat menusuk telinga seperti suara burung gagak. Para penonton baik itu jalan yang benar atau jalan iblis merasa pusing dan mual. Mengikuti teriakan luar biasa itu, lingkaran cahaya hitam legam yang bersinar melesat keluar dan bertabrakan kuat dengan naga emas bercakar 4 itu. Naga emas bercakar 4 tidak bisa menahannya dan meledak. Cahaya menyilaukan meledak seperti matahari kecil, menyebabkan semua penonton menutup mata. Suara ledakannya sangat keras, sepertinya meledakkan gendang telinga semua orang. Tekanan angin kencang segera mengikuti, bertiup ke segala arah. Angin meniup pohon dan batu yang tak terhitung jumlahnya, mengubur banyak Master Gu hidup-hidup. Angin mengamuk naik seolah-olah menentang surga dan bahkan membubarkan awan gelap yang menutupi langit.
Para penonton sadar kembali setelah beberapa saat dan mundur ketakutan sambil melihat ke atas. Di langit, 3 sosok saling berhadapan. Taimu Bai mengenakan chainmail emas, itu adalah mantel emas peringkat 4 Gu dan memiliki pertahanan yang patut dicontoh. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan merah. Itu adalah aurora emas peringkat 4 Gu dan bisa memungkinkan Gu Master terbang. Wu Gui sedang menginjak awan gelap, bibirnya mencuat tajam ke depan seperti paruh hitam. Dan Kumo perlahan mengepakkan sepasang sayap tulang di punggungnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan pelindung tulang dan ada semua jenis paku tajam berwarna-warni yang tumbuh dari siku, lutut, bahu, dan tempat lain. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti landak berbentuk manusia berwarna-warni yang jahat. Konfrontasi hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Ketiganya menyerang pada saat yang sama secepat kilat. Di langit, cahaya merah keemasan bola balik, memecahkan kehampaan dan setajam pedang. Cahaya hitam membubung tinggi, bergerak pada satu waktu dan berhenti di waktu berikutnya, itu aneh dan licik. Cahaya warna-warni menyerang dan menabrak, dan menunjukkan sikap yang paling gagah berani. Mata telanjang biasa sudah tidak dapat melihat kemajuan pertempuran. Mayoritas orang hanya bisa mendengar ledakan tak henti-hentinya yang terus menghancurkan gendang telinga mereka. Tiba-tiba cahaya keemasan melintasi langit seperti pedang, menuju area di tengah gunung. Batu-batu gunung dan batu-batu besar dihancurkan menjadi bubuk halus dan muncul ngarai selebar 20 kaki dan lebih dari 100 kaki. Penonton yang tidak beruntung di dekatnya semuanya dipotong menjadi daging cincang. Tiba-tiba suara gagak bergema seperti guntur. Ratusan kepala Gu Masters yang tidak beruntung segera meledak. Dari waktu ke waktu, paku tulang menghujani bebas dari langit. Banyak Gu Master tidak bisa menghindar tepat waktu dan ditembus, dipaku di tanah dan kehilangan nyawa mereka. Pertempuran telah mencapai klimaks, ketiga belah pihak bergerak tanpa kendali. Kami bahkan tidak bisa menahan riak pertempuran antara Gu Master tahap puncak peringkat 5. Terlalu menakutkan, kita harus pergi dengan cepat. Jika kita terus menonton, kita mungkin harus membayar dengan nyawa kita. Semua orang ketakutan, tidak cerdas, dan bergegas keluar dari Gunung Sanca satu demi satu. Bahkan Li Xian, Hu Mei'er dan yang lainnya juga tidak berani tinggal di sini. Di Gunung Sanca, hanya tahap puncak peringkat 4 Yi Huo, Kong Ritian, Long Qingtian, Yi Chong dan Wu Sentong yang tersisa. Meski begitu, ekspresi mereka serius dan semua konsentrasi mereka tertuju pada pertempuran dengan saraf mereka. Terentang erat seperti tali busur, mereka siap melarikan diri saat ada sedikit bahaya. Segera, Gu Master tahap puncak peringkat 4 ini juga tidak bisa terus tinggal di sana. Karena 3 peringkat 5 tahap puncak Gu Master menggunakan peringkat 5 Gu mereka. Giliran Gu emas Taimu Bai terbang kemana-mana. Tidak peduli apa yang ditembakkannya, apakah itu batu, rumput, pohon, bunga, burung, ikan atau binatang buas, mereka akan berubah menjadi patung emas, kekuatan hidup mereka padam. Tulang lunak Kumo Gu membuat tulang apapun dalam jarak 50 mil darinya, menjadi lunak dan menjadi genangan pasta tulang. Dan Gu hitam pekat Wu Gui menyebarkan kegelapan kemana-mana, setiap cacing Gu di bawah peringkat 6 yang menyentuhnya akan menerima tingkat pembatasan yang berbeda. Di dunia ini, semakin tinggi peringkat Gu, semakin kuat dan langka mereka. Gu berharga dari peringkat 4 sudah sulit dibeli dan Gu peringkat 5 praktis tidak beredar di pasar. Adapun peringkat 6 Gu abadi, masing-masing dari mereka adalah salah satu dari jenisnya. Fang Yuan telah mencapai peringkat 6 ranah Gu Immortal di kehidupan sebelumnya, tetapi dia hanya bisa menyempurnakan peringkat 6 jangkrik musim semi-musim gugur. Adapun sebagian besar Master Gu, peringkat 5 Gu sudah sangat sulit didapat. Hal terpenting dalam pertempuran antara Master Gu peringkat 5 adalah kekuatan Gu peringkat 5 mereka. Ini adalah kekuatan Gu peringkat 5. Menakutkan, peringkat 4 defensif Gu hampir tidak bisa menahannya, apalagi peringkat 3 Gu. Dari sudut yang jauh, Bai Ningbing mengamati pertempuran di Gunung Sanca dengan saksama, pupil birunya berkedip-kedip dengan cahaya yang parah. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pertempuran antara Gu Master peringkat 5. Dia pernah melihatnya sekali sebelumnya di Gunung King Mao. Tetapi kekuatan bertarung dari 3 Master Gu peringkat 5 ini jelas jauh lebih kuat daripada Lord Skycrane dan generasi pertama Gu Yue.
Ini karena generasi pertama Gu Yue dan Lord Skycrane adalah Master Gu peringkat 5 yang bobrok yang berjuang di pintu kematian dan menggunakan segala macam cara untuk memperpanjang umur mereka. Generasi pertama Gu Yue berhibernasi sepanjang tahun dalam peti mati darah dan mengubah dirinya menjadi zombie, bukan manusia atau hantu. Dan Lord Skycrane tidak jauh lebih big, dia berasal dari benua tengah, kehebatan bertarungnya ditekan sampai batas tertentu di perbatasan selatan. Tapi ketiga Master Gu peringkat 5 yang dilihat Bai Ningbing ini semuanya berada di kondisi puncaknya. Pertempuran intens mereka secara alami memberi rohnya dampak yang lebih kuat. Jika saya menghadapi Master Gu peringkat 5 seperti itu, saya tidak akan bisa menahan satu gerakan mereka, dan tidak ada harapan untuk melarikan diri. Bai Ningbing melihat pertempuran untuk waktu yang lama dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sangat menyadari kesenjangan antara dia dan kekuatan tahap puncak peringkat 5 ini seperti Tai Mu Bai dan yang lainnya. Peringkat 5 tahap puncak Gu Master berada di puncak dunia fana, seorang kaisar di antara Gu Master. Terutama ketika mereka menggunakan Gu peringkat 5, kekuatan yang bisa mereka bawa dapat menghancurkan gunung jika mereka melintasi gunung, membelah sungai jika mereka menyeberang sungai, kekuatan yang begitu besar memberi perasaan bahwa itu tidak bisa dihentikan. Ini pertunjukan yang kamu tunggu-tunggu. Bai Ningbing menarik pandangannya dan menatap Fang Yuan yang berdiri di sampingnya dengan kilatan pengertian, Tai Mu Bai bertarung 1 lawan 2. Tampaknya setelah pertempuran ini, struktur Gunung Sanca akan berubah total. Jalan iblis akan menekan jalan yang benar, kamu sudah menunggu kesempatan ini sejak beberapa bulan yang lalu. Kan? Fang Yuan dengan tenang menatap ke kejauhan dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, Gu peringkat 5 sangat langka, banyak Master Gu peringkat 5 bahkan tidak memiliki 1 Gu peringkat 5 dan hanya dapat menggunakan 4 Gu. Dengan demikian, kekuatan pertempuran Gu Master peringkat 5 ditentukan oleh peringkat 5 Gu yang mereka pegang dan jumlahnya. Master Gu Iblis selalu kekurangan sumber daya dan sebagian besar hanya dapat mengandalkan keberuntungan atau takdir. Kumo dan Wu Gui memiliki 1 atau 2 Gu peringkat 5 bersama mereka. Tapi Tai Mu Bai berbeda, dia memiliki latar belakang besar yang disebut klan Tai, dia setidaknya harus memiliki 3 peringkat 5 Gu padanya. Ekspresi Bai Ningbing bergerak, maksudmu Tai Mu Bai akan menjadi pemenang pertempuran ini. Fang Yuan, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya, cacing Gu adalah kartu truf Gu Master dapat ditargetkan setelah Gu mereka terungkap. Tai Mu Bai tidak akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu trufnya. Sejak awal, pertempuran ini tidak memiliki pemenang atau pecundang. Bai Ningbing adalah orang yang pintar dan segera memahaminya setelah Fang Yuan memberinya petunjuk. Tidak peduli seberapa intens pertempuran ini, itu hanya penyelidikan. Mengapa Tai Mu Bai, Wu Gui dan Kumo datang ke sini? Apakah itu murni untuk membalas dendam satu sama lain? Tidak mungkin. Bagi orang-orang seperti mereka, tujuan terbesar mereka adalah melepaskan diri dari manusia dan menyerang ke peringkat 6 alam Gu Immortal, sehingga mendapatkan umur yang lebih lama. Ketiganya berada di puncak, memandang rendah semua manusia, dan memiliki pengalaman yang kaya, rasa syukur dan dendam tidak bisa menggerakkan mereka. Masing-masing tindakan mereka memiliki tujuan mendalam mereka sendiri. Ketiganya memilih Gunung Sanca untuk pertempuran mereka daripada tempat lain. Jadi, tujuan mereka sudah jelas, warisan 3 raja. Mata Bai Ningbing berkedip dengan cahaya merenung. 3 raja adalah Master Gu peringkat 5, warisan mereka berisi cacing Gu peringkat 5, masing-masing dari peringkat 5 Gu ini dapat sangat meningkatkan kekuatan mereka. Dengan harta karun di depan mereka, bagaimana mereka bisa bertarung tanpa peduli? Kecuali ada ketidakseimbangan yang sangat besar antara kekuatan pertempuran kedua belah pihak. Tetapi dari situasi saat ini, jelas tidak demikian. Jadi pertempuran ini hanya bisa berakhir imbang. Situasi pertempuran yang membingungkan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Bai Ningbing tanpa sadar menatap Fang Yuan. Ketika hati semua orang berdenyut deras karena pertempuran intens dari Gu Master peringkat 5, dia masih sangat tenang seperti dia adalah penonton yang menonton sesuatu yang tidak menjadi perhatian. Tapi apakah itu benar-benar masalah yang tidak menjadi perhatian? Bai Ningbing menolak pikiran ini dalam hati, tidak ada yang tahu lebih jelas darinya tentang kehausan Fang Yuan terhadap warisan 3 raja. Tetapi bahkan di bawah keinginan seperti itu, dia masih bisa menahan dorongan hatinya.
Menghadapi lawan seperti itu, hati Bai Ningbing terasa sangat berat, kecerdikan yang tak terduga, bagaimana saya bisa mengambil Yang Gu yang dapat mengubah saya kembali menjadi laki-laki darinya. Setengah bulan kemudian, di puncak tertentu di Gunung Sanca, sekelompok kera gunung abu-abu yang jumlahnya hampir 1000 mengepung Tai Ruonan sambil menjerit dan berteriak. Tai Ruonan menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menembakkan awan besar jarum emas Gu. Gu jarum emas bukanlah Gu alami tetapi merupakan Gu yang diciptakan oleh Master Gu Klan Tai. Setiap jarum emas Gu adalah Gu peringkat 2, panjangnya sekitar jari telunjuk dan seperti jarum emas tipis. Jarum emas Gu menembak melalui kera, beberapa berdiri di tempat tanpa bisa bergerak, beberapa mati karena racun dan beberapa didorong ke dalam hiruk-pikuk dan benar-benar mulai menyerang rekan-rekan terdekat mereka. Tai Ruonan berulang kali menembakkan jarum emas, ada kekacauan di antara kera gunung dan mereka menderita kerugian besar. Dalam sosok yang menyedihkan dan sambil menjerit sedih, mereka melarikan diri. Segera, medan perang yang bising menjadi tenang. Sejumlah besar kera gunung berada di tanah, beberapa mati dan beberapa menghembuskan nafas terakhir. Tai Ruonan perlahan berjalan melewati mereka dan menembakkan jarum emas Gu lagi. Tapi kali ini, jarum emas Gu ini memiliki efek penyembuhan, mereka menembak ke kera gunung dan berubah menjadi bola cahaya keemasan, bergerak bola-balik di antara luka mereka. Banyak kera gunung memulihkan kemampuan gerakannya. Jarum emas Gu dengan sendirinya tidak menakjubkan. Tetapi ketika dicocokkan dengan cairan beracun Gu, itu bisa berubah menjadi jarum racun. Ketika dicocokkan dengan Gu yang kaku, itu bisa membuat musuh tidak bisa bergerak satu langkah pun. Ketika dicocokkan dengan Gu pikiran yang kacau, itu bisa menyebabkan kekacauan di antara musuh sehingga mereka tidak dapat membedakan antara sekutu dan musuh mereka. Dan ketika dicocokkan dengan vitalitas Gu, ia memiliki khasiat penyembuhan. Tai Ruonan telah menghabiskan sekitar 7 hingga 8 hari untuk mahir dalam kombinasi keempat jenis taktik pertempuran ini. Dengan demikian, dia mampu mengalahkan hampir 1000 kera gunung sendirian. Ruonan, anak ini memiliki bakat luar biasa dengan pemahaman yang tinggi dan yang lebih penting, sifatnya ulet dan tegas, dia memang seseorang yang akan menjadi pilar klan Tai. Tai Mu Bai menyaksikan ini di dekatnya tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi hatinya penuh dengan pujian. Pemimpin klan Tai tua ini telah melihat munculnya bakat yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan juga menyaksikan jatuhnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat jelas, dalam lingkungan yang berbahaya dan sulit, banyak jenius luar biasa akan muncul. Tapi bakat hanyalah satu aspek, yang penting adalah sifat para jenius. Jika seorang jenius bisa menahan kesulitan dan menanggung kesepian, mereka pasti akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Seorang jenius yang memiliki watak buruk hanya bisa menjadi bintang jatuh, bersinar hanya sesaat. Mengapa Tai Mu Bai mengajar Tai Ruonan? Di satu sisi, Tai Ruonan memiliki hubungan darah dengan Tai Sueleng, yang memiliki hubungan tertentu dengannya. Di sisi lain, Tai Ruonan telah dipoles seperti batu kapur setelah serangkaian percobaan, semua jejak ketidaksabaran telah hilang meninggalkan stabilitas dan ketekunan. Tai Ruonan seperti batu giok yang tidak dipoles yang mengeluarkan cahaya menyilaukan setelah dipoles sedikit. Pemimpin klan tua, Tai Ruonan memanjat puncak menuju Tai Mu Bai dan menangkupkan tangannya untuk menyapa, gadis itu penuh kekaguman dan rasa hormat terhadap lelaki tua ini. Setengah bulan yang lalu, lelaki tua Tai Mu Bai ini bertarung melawan 2 ahli peringkat 5 dari Jalan Iblis sendirian. Dia pertama kali menggunakan Gu emas putaran peringkat 5 untuk bersaing dengan kedua iblis dengan mudah. Kemudian, dia menggunakan Gu logam cair peringkat 5 untuk membuat kedua ahli ini mundur dan melemahkan semangat juang mereka. Pertempuran akhirnya berakhir dengan kedua belah pihak mengalah. Kekuatan Tai Mu Bai seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke hati para Gu Master Iblis, menyebabkan api kemarahan mereka melemah dalam sekejap. Kesimpulan dari pertempuran adalah bahwa jalan yang benar dan iblis dapat bersaing untuk mendapatkan warisan 3 raja. Tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat betapa bagusnya Tai Mu Bai dan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagus, mampu memahami taktik pertempuran yang fleksibel ini dalam waktu sesingkat itu luar biasa. Tai Mu Bai memuji dengan acuh tak acuh saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Hus! Awan besar jarum emas Gu melesat keluar.
Namun, berbeda dari jarum emas Gu Tairuonan, jarum emas yang diperintahkan Gu Taimu Bai sangat kecil seperti tetesan hujan. Ketika mereka bergerak di langit, mereka seperti awan kabut keemasan. Kabut keemasan bergerak bersama angin dan melewati area batu-batu besar. Suara Peter Patter seolah-olah ribuan ulat sutra sedang memakan murbei yang berasal dari batu-batu raksasa. Murid Tairuonan menyusut, segera menyadari aspek luar biasa dari gerakan ini. Kabut keemasan menyusup dan menembus batu-batu besar, menciptakan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pepohonan di dekat batu-batu besar juga ditembus, semua tanda kehidupan di dalamnya langsung padam. Jika seseorang terkena gu ini, seluruh tubuh dan bagian dalam mereka akan dilubangi dan hancur. Itu adalah gerakan pembunuh yang benar-benar menakutkan. Taimu Bai dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan 3 jarum emas gu. Namun, ketiga jarum emas ini berbeda, mereka tebal dan panjang. Jarum emas normal gu memiliki panjang seukuran jari, tetapi ketiga jarum emas ini memiliki panjang seukuran telapak tangan. 3 jarum emas gu terbang dan menembus kepala kera gunung. Satu tembakan seperti petir tegak lurus, langsung ke kera gunung dari atas kepalanya, sementara 2 lainnya masuk melalui pelipis kiri dan kanan. Jarum hampir sepenuhnya memasuki kepala kera gunung dengan hanya sebagian kecil yang tersisa di luar. Kera gunung ini telah disembuhkan oleh Tairuonan dan baru saja melarikan diri ketika dipukul oleh jarum emas. Kera gunung menjerit menyakitkan dan melompat beberapa kali, berlutut di depan Taimu Bai. Mata kera terbuka lebar dengan kepanikan, ketakutan dan kemarahan yang tak tertandingi. Yang aneh adalah ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan berlutut dengan hormat dan tanpa membuat gerakan apapun. Itu bahkan tidak bisa berteriak. Tairuonan tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan yang begitu aneh dan tertegun untuk sementara waktu. Taimu Bai tertawa dan melihat kera gunung di kakinya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, gu jarum emas dikombinasikan dengan membuat kabut gu dapat membentuk kabut emas. Kabut keemasan ini terlihat samar dan lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat dan mengkhususkan diri dalam menerobos pertahanan Gu Master. Ketika saya berusia 28 tahun dan berkeliaran di perbatasan selatan, saya menggunakan langkah ini untuk mendominasi wilayah Sungai Lucuan. Taimu Bai berhenti sejenak dan melanjutkan, gu jarum emas dikombinasikan dengan kontrol boneka gu, dapat mengendalikan tubuh hidup. Ketika saya berusia 42 tahun dan kultivasi saya naik ke tahap puncak peringkat 4, saya mengakhiri kultivasi tertutup saya dan mulai menjelajahi dunia untuk menguji keterampilan saya. Ketika saya tiba di Gunung Taimu, saya diserang oleh sekelompok lebih dari 50 bandit gunung jalur iblis. Saya menggunakan gerakan ini untuk membuat 38 dari mereka membelot dan akhirnya menangkap mereka semua dan menyingkirkan makhluk jahat ini. Tairuonan menjadi lebih terpesona semakin dia mendengarnya. Sejak tahun-tahun awalnya, dia mengikuti ayahnya dan bepergian kemana-mana. Dan dia telah mendengar tentang perbuatan heroik pemimpin klan tua ini. Pemimpin klan tua itu memiliki bakat kelas A dan mengungkapkan bakatnya saat dia mulai berkultivasi, menjadi bintang muda nomor 1 dari klan Tai pada saat itu. Dia juga memenuhi harapan orang lain, maju ke peringkat 4 tahap puncak. Sebelum 50. Dia mengakhiri kultivasinya yang terpencil dan menjelajahi perbatasan selatan, melintasi gunung dan sungai untuk menguji keterampilannya, dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Setelah kembali ke klan Tai, dia menjadi pemimpin klan dan membawa klan Tai ke ketinggian baru. Untuk sementara, klan Tai menjadi pusat perhatian sehingga membuat klan Wu, klan Sang, dan yang lainnya kehilangan kemegahan mereka. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan dan kecemerlangan. Dia memiliki pencapaian pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Apakah itu satu-satunya pencapaiannya saat berkeliaran di perbatasan selatan atau memimpin sekelompok pahlawan untuk melenyapkan kejahatan? Dia mengalami sedikit kerugian. Cara dia melakukan pekerjaannya pantang menyerah dan mendominasi, berani melawan musuh. Banyak musuh-musuhnya akan teror saat menyebutkan dia ketika dia memerintah. Bahkan tokoh jalan lurus pun akan merasakan tekanan mental ketika mereka mendengar nama Taimu Bai. Saat ini, saat Tairuonan mendengarkan pemimpin klan tua mengingat masa lalu itu dengan acuh tak acuh, dia menjadi kewalahan dengan emosi. Dia tidak bisa menahan diri untuk membayangkan sebuah adegan. Seorang pahlawan di masa jayanya, tampan dan anggun, mengenakan jubah biru, bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia.
Dia mengalahkan musuh yang kuat sendirian, tidak ada yang bisa memblokirnya dan banyak orang mengawasinya. Namun, waktu kejam, mengubah pemuda itu menjadi orang tua. Tapi Taimu Bai masih Taimu Bai. Bahkan jika dia lebih tua, itu tidak bisa menyembunyikan perbuatan mulianya. Pencapaian pertempuran ini adalah lingkaran cahaya yang menyilaukan yang menutupi tubuhnya dan bahkan lapisan debu sejarah tidak dapat menghalangi cahayanya. Tuan pemimpin klan tua, aku tidak akan mengecewakanmu, jarum emasku tidak akan mempermalukan namamu di tanganku. Tai Ruonan berbicara dengan tegas. Orang tua itu dengan penuh syukur mengangguk dan menepuk bahu Tai Ruonan. Nak, kamu memiliki pikiran yang kuat dan darah klan Tai kami mengalir di pembuluh darahmu. Anda harus memikul tanggung jawab anak-anak klan Tai kami. Saya akan mengajari Anda semua yang saya ketahui, dan saya berharap suatu hari, Anda bisa cukup mampu untuk mengibarkan bendera klan Tai. Aku menyerahkan Raja Binatang Kecil Fang Zeng kepadamu sebagai ujianmu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Saya memiliki kepercayaan diri dan juga punya rencana. Pemimpin klan tua, Anda dapat yakin, Fang Zeng telah benar-benar jatuh ke jalan iblis, saya pasti akan mengambil kepalanya. Mata Tai Ruonan bersinar dengan cahaya yang tegas. Bagus, jangan sombong dalam kemenangan atau berkecil hati dalam kekalahan, Anda dapat keluar dari keterkejutan Anda dan mendapatkan kekuatan dari kesengsaraan Anda, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi banyak anak muda. Selama Anda mempertahankan ini, Anda pasti akan menjadi kemuliaan klan Tai. Sekarang, saya akan mengajari Anda prinsip di balik dua taktik ini bersama dengan wawasan dan pengalaman saya di dalamnya, serta semua kombinasi berbeda lainnya yang dapat diturunkan. Seperti ini, yang satu mengajar dengan rajin dan yang lain melakukan yang terbaik untuk belajar. Setelah lebih dari 1 jam, Taimu Bai selesai mengajarkan semuanya. Bagus, kamu bisa menanyakan apapun yang tidak kamu jelaskan. Tai Ruonan memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa dan telah mengukir semua ajaran ke dalam pikirannya. Namun, dia berpikir sejenak dan bertanya, hari-hari ini, saya telah menemukan bahwa waktu pembukaan warisan 3 raja semakin pendek dan jumlah Gu Master yang dapat masuk juga semakin berkurang. Ketiga pilar cahaya tidak lagi setebal dan seterang sebelumnya. Saat ini, ada banyak desas-desus yang mengatakan tanah yang diberkati sudah mendekati akhirnya. Apakah ini benar? Taimu Bai mengangguk, memang begitu. Anda masih belum siap untuk mempelajari beberapa hal. Semua makhluk hidup ada dalam keseimbangan, dengan kegelapan, ada cahaya, dengan air ada api, dengan berkah, ada malapetaka. Tatapannya beralih ke puncak Gunung Sanca dan menghela nafas, setiap negeri yang diberkati akan menghadapi bencana duniawi setiap 10 tahun dan kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Tanah yang diberkati ini berasal dari Gu Immortal misterius dari zaman kuno dan kemudian diwarisi oleh 3 raja dan direnovasi menjadi situs warisan ini. Tanah yang diberkati ini sudah tua, umurnya hampir berakhir. Roh tanah bisa memperpanjang waktu ini, tapi sayangnya tidak ada roh tanah di sini. Tanah yang diberkati tanpa roh darat adalah perahu besar yang tenggelam. Siapapun bisa masuk ke dalam dan menjarah harta karun di dalamnya. Semakin banyak mereka menjarah, semakin besar lubang di perahu raksasa ini dan semakin cepat tenggelamnya. Tanah yang diberkati Gu Immortal ini sudah mendekati akhir dan hanya akan bertahan kurang dari 10 tahun sebelum dihancurkan karena kelelahan esensi abadi. Untuk berpikir bahwa bahkan tanah yang diberkati menghadapi kehancuran. Tai Ruonan mendengar rahasia itu dan menghela nafas ringan. Bagaimana mungkin ada keberadaan di dunia ini yang tidak bisa dihancurkan? Siklus takdir surgawi, persaingan semua makhluk hidup, di alam semesta yang luas ini, kita manusia seperti setitik pasir di dasar seluruh laut, kecil dan tidak signifikan. Hanya dengan maju ke Gu Immortal, kita dapat melampaui kefanaan, dan memiliki fondasi kita sendiri, berubah dari pasir menjadi pulau, memiliki kemampuan untuk menahan gelombang laut. Nada suara Taimu Bai penuh dengan ratapan. Ketika tanah yang diberkati menghadapi kehancuran, bukankah orang-orang di dalamnya akan berada dalam bahaya besar? Tai Ruonan bertanya lagi. Itu benar. Taimu Bai mengangguk, saat tanah yang diberkati menghilang, angin asimilasi akan bertiup, memadukan langit dan bumi bersama-sama, karena segala sesuatu di dalam tanah yang diberkati akan berubah menjadi esensi purba paling dasar di dunia ini. Kekuatan angin ini dapat menyapu semua debu dan partikel,
bahkan Gu Immortal takut padanya, karena bahkan Gu Immortals dapat dihancurkan olehnya. Ada angin yang begitu kencang. Tai Ruonan terkejut tanpa kata-kata, menunjukkan kekhawatiran besar di matanya. Tai Mu Bai melambaikan tangannya, jangan khawatir, saya telah melangkah ke tanah yang diberkati berkali-kali, saya telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentangnya, dan selalu mengamati dan mempelajarinya. Tanah yang diberkati memang melemah, tetapi masih ada waktu lama sebelum menghadapi kehancuran. Selama periode ini, kekuatan surgawi di tanah yang diberkati akan melemah, dan pembatasan terhadap kami Gu Master akan berkurang. Perlahan, kita akan bisa menggunakan 1 atau 2 Gu, dan kemudian 3 atau 4, 5 atau 6. Akhirnya, tanah yang diberkati akan penuh dengan celah, dan membentuk pintu masuk di mana kita dapat masuk dan keluar sesuka hati. Tai Mu Bai melihat jauh, tatapannya dalam dan dipenuhi dengan pengetahuan, seperti dia bisa memprediksi masa depan. Pada periode terakhir, itu akan menjadi pertempuran penentu sejati dari warisan 3 raja. Karena pembatasan dari tanah yang diberkati hilang, siapapun dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka bisa menjarah dan bertarung semaksimal hati mereka. Pada saat itu, Gunung Sanca tidak hanya akan memiliki 3 Master Gu peringkat 5, itu benar-benar akan menjadi pertemuan para ahli, kebangkitan ular dan naga. Tai Ruonan merasakan kilatan inspirasi, dan menyadarinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Tai Mu Bai tidak bertarung sampai mati dengan 2 Master Gu Iblis itu. Itu karena, musuh masa depannya bukan hanya keduanya. Bertarung dengan semua yang dia miliki sejak awal hanya akan menguntungkan orang lain. Menjelang akhir warisan 3 raja, Master Gu akan menerima hadiah yang lebih besar dan lebih baik. Mereka yang benar-benar memahami tanah yang diberkati, telah mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Benua Tengah, Gunung Tianti, Tanah Berkah Abadi Hu. Saya akhirnya berada di pinggang gunung. Fang Zeng bernapas dengan kasar, keringat menetes dari dahinya. Lengan dan kakinya mati rasa dan sakit, mereka tidak punya energi yang tersisa. Menggunakan kekuatannya sendiri, dan naik ke level ini, itu telah memeras semua potensi yang dia miliki di dalam jiwanya. Angin gunung bertiup, dan perasaan pusing yang kuat menghantamnya, menyebabkan Fang Zeng merasa seperti akan jatuh. Seluruh penglihatannya berputar, setelah jiwanya dihabiskan secara maksimal, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dalam kelinglungannya, dia mendengar dari dalam lubangnya, kutu yang mengeram, "Bagus, sangat bagus, muridku yang baik, kamu telah bertahan sejauh ini, itu tidak mudah. Kamu telah berhasil, sekarang terserah tuanmu aku." Mengatakan demikian, Fang Zeng merasakan energi tak berbentuk mengalir ke bagian terdalam jiwanya. Perasaan jatuh itu langsung menghilang, seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan tetapi tiba-tiba dibantu oleh orang dewasa. Penglihatannya menjadi jelas, dan pusing Fang Zeng menghilang dengan cepat. Fang Zeng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia merasa fantastis. Seperti musafir di padang pasir, hampir mati kehausan, tetapi tiba-tiba minum air tawar. Atau seperti seseorang yang bekerja tanpa henti sepanjang waktu, tiba-tiba tidur 7 hari 7 malam. Semuanya menjadi hebat, dia merasa luar biasa. Murid yang baik, manfaatkan waktumu, dan panjat dengan cepat. Lord Skycrane mendesak. Ya Tuan. Mata Fang Zeng bersinar seperti harimau. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat Feng Jinhuang dan yang lainnya, memimpin jauh ke depan, tetapi mereka semakin lambat. Fang Zeng merasakan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bisa melakukannya, dengan bantuan Tuan, saya pasti bisa mengalahkan para jenius ini, dan menjadi satu-satunya pewaris tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Zeng, tunggu di sana. Setelah menyemangati dirinya sendiri sebentar, Fang Zeng terus mendaki. Gerakannya menjadi cepat dan mantap, kecepatannya sangat cepat, seperti dia meledakkan angin keduanya. Pertunjukan ini menarik perhatian dan penekanan orang. Setelah tanah yang diberkati Hu Immortal dibuka, itu terhubung ke dunia luar. Dengan demikian, 10 Gu Immortal di luar tanah yang diberkati segera mengetahui kondisi aneh Fang Zeng. Anak ini, dia berada di batasnya, dan akan tersingkir, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu energik. Ada sesuatu yang aneh, kecepatan ini bahkan lebih cepat dari Feng Jinhuang dan yang lainnya. Junior ini berasal dari Sekte Bangau Abadi. Jadi itu saja, begitu. 10 Gu Immortals bertukar pikiran,
dan seseorang dengan cepat menemukan kartu truf Fang Zeng. He Feng Yang, kamu pasti murah hati. Kutu inkubasi roh tidak berharga, tetapi untuk memastikan kutu masih berfungsi, Anda menggunakan cara sendiri bukan? He Feng Yang adalah salah satu tetua tertinggi Sekte Bangau Abadi, dia memiliki peringkat 6 cara sendiri semua orang tahu itu. Cara sendiri, itu memungkinkan cacing lainnya untuk beroperasi di tanah yang diberkati. Itu adalah pengeluaran hanya dapat digunakan 3 kali. Setelah 3 kali, itu akan menghilang ke udara tipis. He Feng Yang, kamu punya skema hebat, menggunakan bidak catur rahasia ini. Saya tersanjung. Di antara anak-anak muda, Myriad Dragon Dog memiliki Ying Shengji, Spirit Affinity House memiliki Feng Jin Huang, Spirit Butterfly Valley memiliki Xiao Qixing, kami Sekte Bangau Abadi tidak dapat bersaing, jadi kami harus melakukan ini. He Feng yang sangat sederhana dan rendah hati. Immortal lainnya hanya bisa tertawa datar. Mereka memiliki Caing peringkat 6 mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki cara sendiri, mereka tidak dapat memberikan bantuan seperti itu. Cacing peringkat 6 adalah abadi, satu di dunia. Pada titik manapun, di seluruh dunia yang luas, hanya ada satu. Abadi jauh lebih langka daripada cacing peringkat 5, banyak immortal peringkat 6 bahkan tidak memiliki satu abadi. Kembali ke kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia menjadi abadi. Tetapi untuk menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur peringkat 6 pertamanya, dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga, saat dia berhasil, jalan lurus menyerangnya, motif mereka adalah abadi. 10 immortal di sini, karena mereka mengandalkan sekte mereka, mereka semua memiliki kartu truf mereka. Tapi meski begitu, mereka hanya memiliki 1 hingga 2 abadi. He Feng Yan memiliki cara sendiri, itu berarti immortal lainnya tidak. Yang paling penting adalah, tindakan He Feng yang tidak melebihi keuntungan mereka, dia juga tidak melanggar aturan main. Immortal lainnya hanya bisa menonton dari sini, tidak dapat ikut campur. Sangat disayangkan abadi saya berspesialisasi dalam serangan, jika saya menggunakannya, itu akan menyerang warisan immortal, itu tidak akan berhasil. Meskipun saya memiliki abadi defensif untuk melindungi jiwa, murid-murid saya tidak memiliki esensi abadi yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya. Jika tidak, Immortal Inheritance pasti akan menjadi milik kita. Hasilnya belum ditentukan, murid dari Sekte Bangau Abadi ini mendapat bantuan roh yang mengerami kutu dan memiliki keuntungan besar. Tapi dia tertinggal sejak awal, kita harus melihat apa yang terjadi dari sekarang. 80 tahun yang lalu, He Feng yang menggunakan cara sendiri, ini adalah kedua kalinya. Itu berarti, cara sendiri di tangannya hanya dapat digunakan sekali lagi. Dia membayar harga yang begitu besar, hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam bersaing memperebutkan warisan. Immortal lainnya menilai, dan memutuskan untuk tetap menjadi pengamat, belum bergerak. Di Gunung Sanca, 3 pilar cahaya melesat ke langit. Warisan 3 raja dibuka lagi, sangat menarik semua master perbatasan selatan. Seperti yang dikatakan Tai Mubai, di Gunung Sanca, para ahli mulai berkumpul, dan badai sedang terjadi. Apakah kamu mendengar? Baru kemarin, Li Feile datang ke Gunung Sanca. Ah, maksudmu, kokoh seperti gunung, Li Feile. Segera, ahli mapan lainnya datang ke Gunung Sanca. Kultivasi Li Feile adalah peringkat 4 tahap atas, Master Jalur Bumi. Gelarnya adalah, kokoh seperti gunung, ahli dalam pertahanan. Dia adalah bintang yang sedang naik daun klan Li, dan sangat dipelihara oleh klan. Tapi orang ini berdedikasi untuk mengejar kekuatan. Dedikasi setelah kehilangan arah, menjadi obsesi. Untuk mengejar kekuatan terbesar, dia membunuh orang untuk memurnikan dan tidak diterima oleh jalan yang benar, menjadi pembudidaya jalan iblis. Li Feile hanyalah permulaan, pada bulan setelahnya, semakin banyak Master yang mapan tiba di Gunung Sanca. Jalur perbudakan Master Zhang Sansan, ketika dia peringkat 3 tahap puncak, dia membunuh Master peringkat 4, sekarang dia peringkat 4 tahap tengah, orang memanggilnya Master Perbudakan. Ahli jalan lurus Tauzi, dia memiliki penyembuhan peringkat 5 yang terkenal di perbatasan selatan, Roh Persik. Ada juga Yun Luotian, pemimpin klan muda klan Yun, jalur angin Master, mencapai tahap puncak peringkat 3 pada usia 23.
Saat ini, dia berusia 35, selangkah lagi dari tahap puncak peringkat 4. Semakin banyak Master Gu yang terkenal, seperti Hiu yang mencium bau darah, melangkah ke Gunung Sanca, bersaing memperebutkan warisan tiga raja dan mencoba mendapatkan bagian dari kue mereka. Master Gu ini setidaknya memiliki kultivasi tahap atas peringkat 3, dan beberapa bahkan berada di alam peringkat 4. Sebulan kemudian, Gunung Sanca melihat Gu Master peringkat 5 keempatnya. Wang Xiao, dia adalah pemilik Gunung Wu, Master Gu Iblis, pembudidaya racun peringkat 5, penguasa sejati di daerahnya. 2 bulan kemudian, Wu Lansan dari klan Wu tiba. Sebagai klan nomor 1, klan Wu selalu mendominasi perbatasan selatan. Wu Lansan yang mereka kirim adalah sepupu bungsu dari pemimpin klan Wu. Begitu dia muncul, dia mengadakan pertempuran hebat dengan Wang Xiao. Meskipun pertarungan berakhir imbang, penampilannya menunjukkan dia melampaui Kumo dan Wu Gui. 8 hari kemudian, Chou Jiu yang terkenal di kalangan pembudidaya iblis, muncul di kaki gunung-gunung Sanca, menyebabkan keributan. Chou Jiu juga peringkat 5, tetapi memiliki sedikit kekuatan tempur. Dia adalah Gu Master penyembuhan, dokter hantu pembunuh terkenal, salah satu dari 4 dokter hebat bersama dengan Dokter Su Shou, dokter keliling Jiu Zi, dan dokter dewa Seng Shou. Dia memiliki kepribadian yang aneh, memiliki aturan aneh ini. Siapapun yang dia sembuhkan perlu membunuh seseorang untuknya sebagai balasannya. Dia menyelamatkan nyawa, dan mengambil yang lain. Demikianlah orang memanggilnya, dokter hantu pembunuh. Dia yang berjalan di tepi sungai pasti akan basah sepatunya. Di dunia yang kejam ini, Gu Masters tidak dapat menghindari terluka dan sakit, mereka harus memohon bantuan dokter pada akhirnya. Keempat dokter hebat menyembuhkan iblis dan orang benar. Begitu dokter hantu pembunuh mendaki Gunung Sanca, dia diundang oleh Tai Mu Bai dengan sungguh-sungguh, dan keduanya minum dengan gembira dalam sebuah perjamuan. Waktu berlalu dengan cepat, warisan tiga raja terbuka dan tertutup, tertutup dan terbuka. Hari ini, warisan tiga raja dibuka lagi. Di kaki gunung, 2 orang muncul. Segera, orang-orang mengenali mereka, berteriak kaget, setan kembar hitam dan putih, mereka ada di sini lagi. Bersambung.